Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya masih bersama saya Gilang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari seorang narasumber di mana beliau pernah mengalami hal-hal mistis di masa hidupnya. Jadi cerita kali ini itu kebetulan sudah sangat lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Kejadiannya itu di tahun 2014, di tahun 2014. Nah, buat teman-teman yang ingin kirim-kirim cerita bisa langsung ke email Gilang Galunggung ya. Nanti bisa saya bahas di video-video selanjutnya. Dan cerita kali ini adalah sebuah pengalaman dari seorang narasumber yang bernama Mas Alvin. Jadi Mas Alvin ini adalah seorang pemuda dari suatu tempat di daerah Tangerang Selatan. Beliau mempunyai seorang teman yang cukup dekat. Jadi pada saat itu memang di daerah Tangerang Selatan itu kan lagi marak-maraknya pembangunan perumahan ya. Lagi pembangunan perumahan dan banyak banget memang lokasi-lokasi yang pas banget nih buat anak-anak muda nongkrong di tempat itu. Jadi kalau dulu kan itu banyak ya motor-motor underground ya, motor-motor underground buat trek-trekan, ngetrek di tempat-tempat sepi, apalagi perumahan yang baru diaspal. Perumahan kosong baru diaspal, nah itu pasti banyak banget tuh anak-anak muda nongkrong sambil nonton balapan. Ya bisa dibilang balapan liar ya, bisa dibilang balapan liar. Jadi suatu ketika Mas Alvin ini itu janjian sama teman-temannya di suatu tempat ya yang tadi saya sebutkan, itu perumahan yang baru jadi di daerah Tangerang Selatan. Jadi beliau pada saat itu zaman masih sekolah SMA itu, 10 tahun yang lalu masih SMA. Itu dia janjian sama temen-temennya, jadi bonceng-boncengan naik motor di daerah itu. Memang ya sering banget banyak orang yang tabrakan karena ya itu balapan liar tadi, banyak yang tabrakan. Setelah itu ada suatu ketika temannya dari Mas Alvin ini, dia sepasang kekasih yang sebentar lagi akan menikah. Bahkan 3 hari lagi dia ini melangsungkan pernikahan. Harusnya yang namanya calon pengantin ya, itu memang kan ada yang namanya pingit dulu ya, seminggu itu nggak boleh ketemu. Jadi memang pantangannya itu memang seminggu nggak boleh ketemu. Yang kita ya yang inilah ya yang sering kita dengar ya. Jadi sepasang kekasih ini itu nggak ada tuh jaga-jaga jarak atau seminggu nggak ketemu dulu ya, nanti kita ketemu lagi pas hari pernikahan. Jadi dia tetap setiap hari itu tetap ketemu tetap ketemu. Bahkan sepasang kekasih ini ceritanya JJS nih, jalan-jalan sore di tempat itu, jalan-jalan sore, dan bertemu dengan Mas Alvin di tempat balapan liar tadi. Bisa dia ketemu, ngobrol sebentar. Cuman pada saat itu memang Mas Alvin ini nggak membahas soal pernikahan, karena dia memang nggak tahu nih kalau sepasang kekasih ini akan menikah, karena udah lama nggak ketemu ya, teman waktu kecil itu dia. Teman waktu kecil, karena Mas Alvin pindah rumah, jadi dia nggak tahu info apa-apa tentang temennya itu yang sepasang kekasih. Singkat kemudian Mas Alvin ini misah lah. Oh yaudah, gue mau ke tongkrongan gue dulu ya, lu jalan-jalan aja sore sama cewek lu. Jadi dia misah nih, berdua ini dia misah. Sampai di tempat tongkrongan
Itu ceritanya biasa nih anak-anak muda itu pada pasang taruhan nih. Pegang siapa? Buat pembalap ini, si jokinya ini nih. Yang menang siapa. Jadi itu ya adu gengsi lah, adu gengsi antar bengkel ya, bengkel tongkrongan. Pada saat mau start dimulai balapan liar ini, jadi temannya Mas Alvin ini dia nggak sengaja lewat di jalur trek-trekan, dan itu memang udah petanda nih. Itu udah ditegur sama penonton lain, jangan lewat sini, cuman dia nggak menghiraukan. Dan akhirnya balapan dimulai. Pas mau sampai garis finish, temannya Mas Alvin ini yang sepasang kekasih tiba-tiba lewat di depan pembalap itu. Posisinya memang lagi ngebut, dan hampir celaka. Alhasil yang celaka itu yang si jokinya ini. Jadi dia buang-buang arah buat menghindar si temennya Mas Alvin ini yang sepasang kekasih ini. Dan untungnya masih selamat. Untuk jokinya ini masih selamat. Ini udah petanda-tanda nih, kayak nggak firasatnya tuh udah nggak enak nih melihat temennya Mas Alvin. Setelah itu bubar, kondisi memang lagi udah mau sore ya, udah mau maghrib kondisinya. Bubar. Lalu biasa nih, pada saat lagi rame-ramenya polisi patroli lewat, pada bubar tuh, jadi pada kaget. Karena banyak banget yang balapan liar ini ditangkap dan dibawa ke polsek terdekat. Pada saat polisi patroli datang dengan dengan teman-temannya itu ya, anggotanya, lalu yang nonton balapan dan yang ikut balapan liar pun pada bubar. Jadi udah mencar kemana-mana. Dan pada saat bubar, karena panik, jadi sepasang kekasih ini dia bawa motor dengan kecepatan tinggi. Dia bawa motor, dan pada saat ada di tikungan itu orang sering bilang itu tikungan maut. Jadi posisinya itu depan ruko, pas depan ruko itu tikungan maut. Memang enggak, kita dari depan itu nggak kelihatan nih kalau ada kendaraan lain, karena terhalang oleh ruko-ruko dan pohon-pohon besar. Jadi dia lagi ngebut, tiba-tiba ada mobil pengangkut barang paket ya, kayak mobil inilah losbak gitu, mobil losbak. Itu dia ngebut posisinya, dan di belakangnya sepasang kekasih ini itu pun mobil losbak juga. Sorry, bukan mobil losbak, mobil box. Itu posisinya deket-deketan. Pada saat tikungan dia memang nggak klakson, nggak apa. Posisinya kaget, dia menghantam itu mobil. Otomatis mobil yang di belakang ini ngikut menghantam nih. Jadi ada tiga kendaraan yang kecelakaan. Dan posisinya motor yang sepasang kekasih ini, yang temannya Mas Alvin, itu terhimpit oleh kedua mobil dengan posisi yang sangat mengenaskan. Setelah itu karena tabrakannya lumayan parah, dan kondisinya mereka ini berdua nggak bawa identitas sama sekali. Memang handphone pun dia pakai password, jadi nggak ada yang bisa kebuka nih. Jadi bingung mau hubungin siapa. Nah, pada saat itu Mas Alvin ini memang sempat ngeliat temennya ini tabrakan nih, yang sama ceweknya ini. Jadi memang dia juga kesulitan buat nyari identitasnya. Dia kenal, cuman dia nggak punya kontak keluarganya. Dan ternyata
sepasang kekasih ini yang temennya Mas Alvin dari kecil itu juga pindah rumah ternyata. Jadi pada saat Mas Alvin ke rumahnya yang lamanya itu, dan memang temannya itu udah nggak tinggal di situ. Temennya udah nggak tinggal di situ, dan dia coba-coba cari-cari informasi ya, coba-coba cari informasi pada saat itu. Dan kondisinya itu pada saat itu memang meninggal di tempat. Teman dari Mas Alvin ini meninggal di tempat, lalu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu memang ya sudah dibersihkan, cuman tinggal menunggu konfirmasi dari keluarganya nih. Ini jenazah ini belum ada dapat kabar untuk keluarganya, karena sedang dicari juga ya. Kalau memang nggak bawa identitas kan susah ya, memang kita nggak ngenalin siapa-siapa. Lalu suatu ketika nih keluarganya ini nggak tahu nih kalau temannya Mas Alvin ini yang sepasang kekasih itu meninggal dunia. Jadi dia tahunya nih lagi jalan-jalan sore, cuman belum pulang-pulang. Biasa nih, nanti juga biasanya malam pulang nih berdua nih. Itu memang nggak ada firasat apa-apa. Dan kondisi rumah temannya Mas Alvin ini memang sepi. Itu kebun kosong, dan lampu juga, lampu penerangan jarang ya di daerah situ. Karena keluarganya lagi kumpul-kumpul, karena 3 hari lagi mau menikah ya. Jadi sepasang kekasih ini pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya dengan kondisi pucat, dan diajak ngobrol pun hanya diam aja, hanya menganggukkan kepala, hanya diam aja, hanya menganggukkan kepala. Dan diajak ngobrol langsung masuk ke kamar. Jadi posisinya udah jangan diganggu. Dari keluarganya itu udah jangan diganggu, mungkin capek habis jalan-jalan. Dan kondisi memang nggak ada yang tahu nih kalau mereka ini udah meninggal. Pada saat itu ya yang lain sibuk, ada yang bikin janur, ada yang lagi sibuk dekorasi. Pada saat malamnya itu memang kondisi kok beda banget, beda nih, kayak nggak seperti biasanya, hawa-hawanya kok beda. Di situ pun teman dari yang korban ini, Mas Alvin ini, jadi menemukan tempatnya, akhirnya tempat tinggal si temannya ini, karena dapat info dari tetangga lamanya, oh pindah di sini, pindah di sini. Jadi dia coba cari informasi, kebetulan dia sudah menemukan rumahnya dan infokan ke keluarganya kalau temannya Mas Alvin ini yang sepasang kekasih ini itu meninggal dunia. Tapi keluarganya ini, keluarga si korban ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang percaya. Gimana mau meninggal, orang ada di kamar kok, baru pulang 3 hari lagi menikah. Mas Alvin di situ kaget, 3 hari lagi menikah. Kok dia baru tahu kalau 3 hari lagi mau menikah. Ternyata memang nggak ngundang orang banyak ya, hanya keluarga-keluarga besar aja. Di situ sontak Mas Alvin langsung, tolong percaya sama saya please. Saya nggak lagi ngada-ngada, nggak lagi bohong kalau si korban ini udah meninggal. Akhirnya salah satu kakaknya dari korban ini, dia ngecek ke kamar, dalam kamar kondisinya kosong, nggak ada orang. Tadi ada kok masuk ke kamar kok, tapi kok sekarang nggak ada. Udah sekarang Mas ikut saya aja ke rumah sakit buat bukti kalau si korbannya ini udah meninggal, temannya Mas Alvin ini. Akhirnya ngikut ke rumah sakit, dan pada saat di ruang jenazah, kakak dari si korban ini jatuh pingsan karena kaget. Dia nggak percaya kalau adiknya meninggal. Di situ di rumah korban ini, pas ibunya ke kamar lagi, itu korban ada. Jadi seakan-akan tuh, lah ini kamu kok di rumah? Tadi kakak kamu ke rumah sakit.
ngecek kamu, katanya kamu meninggal, orang kamu sehat begini juga ada di rumah. Tapi biarin lah, ntar juga pulang lagi kakak. Tapi di situ dia nggak ngomong sama sekali, nggak jawab sama sekali, dan kondisi muka yang sangat pucat. Setelah itu kakak dan Mas Alvinnya ini dia pulang dari rumah sakit membawa jenazah pakai ambulan. Ketika ambulan datang, semua keluarga besarnya itu keluar dari rumah dan lari ke mobil ambulan ini. Jadi buat mastiin ya, benar nggak nih si korban ini meninggal. Akhirnya dibuka mobil jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunya langsung sontak menangis. Wah, jerit, teriak, jerit histeris melihat anaknya ini meninggal. Yang 3 hari lagi mau menikah. Di situ langsung terpukul. Dia merasa nggak percaya. Tapi ada kok tadi di kamar, ada kok di kamar. Akhirnya masih ya histeris tapi masih nggak percaya. Akhirnya ibunya ini lari lagi ke kamar si korban ini. Dan memang nggak ada di situ. Di situ nggak ada. Jadi posisinya itu pada saat ibunya ngajak ngobrol memang lagi senyum seakan-akan mau pamitan ibunya. Langsung jatuh pingsan. Dan keesokan harinya jenazah langsung disemayamkan di pemakaman dekat rumah. Jadi ya jenazah ini dimakamkan sebelah-sebelahan dengan kekasihnya. Jadi beda liang lahat tapi di sebelah-sebelahan ya. Ya itulah yang kita sebut cinta sampai akhir hayat. Cinta yang dibawa mati ya seperti itulah. Ya kayak cerita-cerita yang sering kita dengar ya. Jadi itulah info dari narasumber kita, Mas Alvin. Ceritanya tadi sudah kita bahas. Jadi ya kita doakan saja semoga almarhum dan almarhumah tenang di sana. Semoga semua kebaikannya diterima di sisi Allah. Amin. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment. Bilang Galunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.